Dua korban longsor Cisarua berhasil dievakuasi, 12 kantong jenazah diserahkan. Kepala Kantor SAR Bandung Ade Dian Permana mengatakan, sudah ada 12 kantong jenazah korban longsor Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang telah diserahkan ke tim DVI Polri. Dari jumlah tersebut, 6 jenazah sudah teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga korban. Dari hasil operasi hari pertama, saya sampaikan telah diserahkan kepada DVI sejumlah 12 body pack atau kantong jenazah. Dari DVI yang sudah mengidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga, totalnya ada 6 jenazah, kata Ade di lokasi, Minggu, 25 Januari 2026. Berdasarkan pantauan tribunjabar.id di lokasi, petugas berhasil menemukan 2 jenazah korban longsor pada pencarian pagi ini. 2 korban longsor yang ditemukan terdiri dari 1 orang dewasa dan 1 anak-anak. Jenazah kedua korban langsung dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan diangkut menggunakan ambulans. 80-an korban masih hilang. Sejauh ini belum ada perubahan data korban longsor. Ada 113 warga dengan 34 keluarga yang terdampak longsor yang terjadi pada Sabtu, 24 Januari 2026, dini hari. Informasi yang juga kita terima, masih ada kira-kira 80-an warga yang dinyatakan hilang, ujarnya. Ade menuturkan, petugas gabungan masih berjibaku dalam melakukan pencarian korban di material longsor. Sejauh ini, cuaca yang tidak menentu menjadi kendala utama dalam misi pencarian. Yang pertama, kita sangat ketergantungan dengan cuaca, mudah-mudahan hari ini lebih baik. Kedua adalah kondisi longsoran yang masih berupa lumpur sehingga menyulitkan pekerjaan. Kemudian dari luas area, dari titik mahkota longsor sampai titik terjauhnya atau lidah longsoran, sejauh 2009 meter, menurut perhitungan Google, dengan luasan yang cukup luas, tandasnya. Area longsor Cisarua memanjang 3 km. Proses pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat masih menghadapi sejumlah kendala, meskipun tim gabungan telah menyiapkan personel hingga alat berat di lokasi kejadian. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Barat, Bambang Imanudin, mengatakan faktor cuaca menjadi hambatan utama dalam upaya pencarian korban yang hingga kini masih berlangsung. Sebenarnya tim gabungan Basarnas dan SAR sudah siap, tetapi persoalannya lokasi ini terus diguyur hujan. Ini menyulitkan kami dalam proses pencarian, ujarnya kepada Tribun Jabar pada Sabtu, 24 Januari 2026. Bambang menyebutkan, alat berat dari BPBD Jawa Barat maupun PUPR sebenarnya telah disiagakan di area atas lokasi longsor. Namun, hingga saat ini alat tersebut belum dapat diturunkan. Hanya saja akses jalannya menuju ke titik longsor itu masih kami koordinasikan, dari mana alat berat bisa turun. Kondisi tanah juga masih lembek dan masih ada sedikit pergerakan material, katanya. Berdasarkan keterangan Bambang, area pencarian korban tergolong luas. Di mana area longsor membentang mencapai hingga sekitar 3 km, mulai dari kawasan mahkota hingga ke hilirnya. Selain itu, dampak dari longsor tersebut juga terbilang lebar. Hingga membuat petugas gabungan yang berada di lokasi longsoran harus berhati-hati untuk melakukan proses pencarian. Untuk sementara, korban yang terdampak ada 113 orang. Yang ditemukan 8 orang, 7 diantaranya sudah teridentifikasi. 8 korban itu ditemukan di beberapa titik, ucapnya. Di lokasi longsor memang hujan terus mengguyur. Meskipun hujan turun dengan intensitas ringan hingga sedang, namun hal tersebut membuat tanah di titik lokasi longsor menjadi basah dan gembur.